kemudian dia tidak mampu untuk membayarnya, maka diberikan kemudahan, jadi imam disedekahkan atau dibebaskan atau ditunda waktu pembayaran. Itu yassara 'alal mu'sir, memberikan kemudahan atas orang yang kesulitan, yaitu mereka-mereka orang-orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Apa balasannya? Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya, baik itu urusan dunia, keinginan dunia, dan urusan dan keinginan negeri akhirat. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Dari karenanya kalau kita ingin diberikan kemudahan oleh Allah, baik dari segala urusan ataupun keinginan dunia wal akhirah, maka hendaknya kita memudahkan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya disebutkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, lelaki manapun yang menikahi perempuan, fanawa alla yu'tiyaha min sadaqiha syai'an, kemudian dia mempunyai tujuan, mempunyai niat, sedangkan niat letaknya di hati, dan apa yang ada di dalam hati seseorang tidak ada yang mampu mengetahuinya. Sedalam apapun laut masih bisa diukur, akan tetapi isi hati manusia siapa yang tahu? Maka dari karenanya siapapun dari laki-laki yang menikahi perempuan, kemudian dia berniat, mempunyai tujuan untuk tidak menyerahkan maharnya kepada perempuan tersebut, mata yauma yamut wa huwa jahil, maka seseorang tersebut ketika meninggal, maka orang itu sama seperti orang yang berzina. Waliyadzubillah. Sampai disebutkan wa ayyuma rajulin ishtara min rajulin bai'an, siapapun mereka yang membeli suatu yang dia beli, fanawa alla yu'tiyahu min thamanihi syai'an, niatnya tidak membayar, mata yauma yamut wa huwa kha'in, dan ketika dia meninggal dia termasuk orang yang berkhianat. Wal kha'in, dan orang yang berkhianat itu finnar, masuk neraka. Waliyadzubillah. Bahkan disebutkan, hati-hati yang punya hutang, yang masih belum bayar dibayar. Maka dari karenanya, ini hadisnya memudahkan orang yang ini, keutamaan orang yang memudahkan orang yang kesulitan, berkhusus mereka yang terlilit hutang. Tapi yang hutangnya memang niat bayar. Hutangnya udah puluhan tahun, masya Allah, masih bayar. Sahibul Dain, Al-Imam Tabarani meriwayatkan orang yang punya hutang maksurun fi qabri, terpenjara di dalam kuburnya, yashku ila Allah wahdah, dan dia pun mengadu kepada Allah atas kesendiriannya tersebut. Wa sahibul dain, hadis riwayat Dailami, yang punya hutang tidak dibayar sampai meninggal dunia, maghlulun fi qabri, terbelenggu dalam kuburnya. La yafukkuhu, tidak ada yang bisa membebaskan dari belenggunya tersebut, illa qada'u dainih, melainkan dengan dilunasi hutangnya. Hutang masya Allah banyak, makanya dia istirahat. Nongkrongnya di kafe, bikin story lagi, masya Allah, hutang berbayar. La ilaha illallah. Al-Imam Tabarani meriwayatkan, man iddana dainan, siapa orang yang berhutang, wa huwa yanwi an yu'addiyah, ketika dia berhutang niatnya memang mau bayar, adallahu anhu yaumal qiyamah, Allah akan melunasi hutangnya tersebut nantinya besok di hari kiamat. Memang niat.
Bahkan pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul didatangkan dengan jenazah untuk disolatkan. Ditanya sama Nabi Muhammad, hal ala sahibukum dainun, apakah dia punya hutang? Ya na'am ya Rasulullah, dia punya hutang. Hal taraka lahu min wafa, apakah ada yang menunaikannya? Apakah ada yang membayarkannya? Ya Allah, tidak ada ya Rasulullah. Ya Rasulullah ala sahibikum, dan salatnya dia tidak mau salatnya. Tidak ada yang lebih sakit daripada itu. Ada jenazah, ditanya sama Nabi Muhammad, punya hutang? Ya, punya hutang ya Rasulullah. Ada yang bakal membayarnya? Ada yang bakal melunasinya? Tidak ada ya Rasulullah. Salatnya. Saya tidak mau salatnya. Maka pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di dalam hatinya ada kasih sayang, di dalam hatinya ada rahmat. Dan Ali yang terima, ya Rasulullah, saya yang menjamin, saya yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Kata dia, pesan Ali, Rasulullah langsung maju dan bersolatnya. Nah itulah biasanya kita di tempat kita biasanya ada seperti itu sebelum disolatkan, dan ada permintaan maaf dari ahli waris. Kemudian ahli warisnya mengucapkan seandainya ada janji yang masih belum terbayarkan, hutang yang masih belum dibayar, secepatnya berurusan kepada ahli waris karena kami yang menanggung daripada hutangnya tersebut. Kemudian Nabi Muhammad ketika mendengar Ali bin Abi Thalib yang menanggung hutangnya, Rasul mendoakan kepada Sayyidina Ali, faqallahu lihanaka minan nar, semoga engkau dijauhkan dari siksa neraka. Kama faqadta lihana akhika al-muslim, sebagaimana engkau bebaskan kesulitan saudaramu muslim. Laisa min 'abdin muslimin, tidak ada dari seorang hamba yang bi an akhihi dainah, yang membayarkan hutang saudaranya, illa faqallahu lihanahu yawmal qiyamah, melainkan Allah bebaskan dari berbagai macam kesulitan besok di hari kiamat. Tergadainya dia di neraka dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kau hidup jangan berhutang. Seadanya aja. Bukan cukup. Mudah-mudahan diberikan kecukupan insyaallah. Kalau bisa. Kalau hanya sekedar untuk gaya hidup, bisa berhutang-hutang. Kalau hanya sekedar untuk bergaya, penampilan, agar dilihat orang, masya Allah, ya. Bedakan antara gaya hidup sama keperluan hidup. Kalau kita mempergunakan rezeki yang Allah berikan untuk gaya hidup, mungkin tidak pernah kita menemukan titik kepuasan. Tidak mungkin kita menemukan puncak kecukupan. Tapi ketika kita mempergunakan rezeki yang Allah berikan untuk keperluan hidup, insya Allah Allah cukupkan. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, Allah berikan dengan rasa cukup yang ada di dalam hati. La ilaha illallah. Banyak hutang, banyak sebagainya. Kadang-kadang orang kita hutang, masya Allah, janjinya begini sudah ditutup janjinya, masya Allah. Seakan-akan kita yang punya hutang sama dia. Yang punya hutang ada doa nih. Doa pelunas hutang. Tapi pegawai juga yang berdoa. Ada doa pelunas hutang. Kita tidak berhajat kita baca. Ada di sana, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'abdi, ya ukaraya. Ada disebutkan di dalam syarah. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Al-Imam As-Suyuti meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah dari Mansur. Dan Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Qala li abi," ayah saya. Siapa abahnya Sayyidatuna Aisyah? Sayyidina Abu Bakar. Abahku pernah berkata kepadaku,
Wa u'allimuki du'aan 'allamanihi Rasulullah. Aisyah, saya ajarkan kepada engkau suatu doa yang saya dapat dari Nabi Muhammad. Doa saya dapat dari Nabi. Ini doa saya diajarkan oleh Nabi. Dan Rasul mengatakan, "Gala wa kana Isa yu'allimuhul hawariyin." Dan ini doa kata Nabi Muhammad adalah dulunya Sayyidina Isa mengajarkan kepada umatnya, yaitu hawariyin. Gala law kana 'alaiki mithlu Uhudin dainan. Seandainya engkau punya hutang sebesar gunung. Gunungnya gunung Uhud. Hutangnya seperti gunung Uhud. Lagallahu anki. Niscaya Allah akan mudahkan engkau melunasinya. Qultu bala, kata Sayyidatina Aisyah, iya wahai Abah, apa itu doanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, quli ya farijal ham, ya kashifal gham. Baca, ya farijal ham, ya kashifal gham. Wahai Allah yang menghilangkan segala kesedihan, wa ya kashifal gham, wahai Allah yang menyingkap segala kegundahan. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Sampai situ doa. Namun Imam Haddad menambahkan, ya man li'abdihi yaghfir, wahai Allah yang maha memberikan keampunan dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Baca Turatul Haddad. InsyaAllah mudah-mudahan yang terpilih hutang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa hutang jangan amal ini. Hutang 1 juta bayarnya jadi 2.500.000. Kalau bisa jangan amal tuh yang pekerjaannya ini tubilallah taubat. Salah satu pekerjaan yang mengakibatkan su'ul khatimah itu riba. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian tidak berhenti dari riba tersebut, fa'danu biharbin minallah wa rasul, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Utangnya 2 juta, bayarnya 5 juta, bunganya masih belum selesai, apalagi utang. Maka dari karena itu yang punya uang, ada yang kesulitan, ayo kasih utang, tapi dengan syarat tertentu. Contoh, ada orang suami istri, yang suami mau ngutang, maaf Pak, kalau dia nak berutang belum dapat bunga, tapi dengan syarat istri dia harus tahu. Begitu. Jangan nantinya pada akhirnya sudah tahu, bukan ada bukti. Kita pakai catat, kita ada materi, tanda tangan. Kapan bayarnya? Seperti yang istri mau ngutang, maaf ibu, kalau mau ngutang belum ada hubungan. Dia mau ngutang berapa? 2 juta. Saya belum ngutang 2 juta. Dengan syarat suami ibu harus tahu, anak-anak ibu harus tahu. Bukannya mencicik, bukannya mengekang, tidak. Sebagaimana ibu menginginkan sesuatu, kita pun menginginkan sesuatu. Dan kita tidak mengambil keuntungan dari itu, cuma membantu. Bayangkan kalau suaminya tidak tahu, kalau pasangan hidupnya tidak tahu, kalau anak-anaknya tidak tahu, yang kasihan siapa? Sedangkan Rasul mengatakan orang yang punya hutang kalau dia meninggal dunia belum dibayar hutangnya, maghlulun fi qabri. Dia dibelenggu, dirantai di dalam kuburnya dan tidak ada yang bisa melepas belenggunya tersebut melainkan ketika dibayarkan hutangnya.
Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Catat. Bayar 2 juta aja. Bayar 2 juta aja. Kok mana dia tuh lah, ya Allah. Saya mengakui maling. Setelah mari, nomor HP diganti. Senonoh pada digantinya di bloknya seorang. Allah wala quwwata illa billah. Rumah dicari di rumah kada ada terus. Dicari di durian kada ada. Ini orangnya hidup di 2 alam gaib dan alam nyata. Bismillah. Jangan menyepelekan utang. Hati-hati. Kalau ini hadisnya tentang keistimewaan yang memudahkan atau memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, bukan hanya hutang. Hutang juga bisa, namun segala kesulitan lebih umum lagi. Apapun kesulitan yang mereka ada. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan segala urusan dan keinginannya, baik keinginan dunia, lebih-lebih keinginan akhirat. Dari karenanya di antara keistimewaan orang yang memudahkan orang yang mendapatkan kesulitan, Rasul bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, man arada an tustajaba da'watuh, siapa orang yang ingin dikabulkan doanya, wa tankashif kurbatuh, dan siapa orang yang ingin ditepis segala problem yang dia hadapi, falyufarrij an mu'sir, hendaklah dia memberikan kemudahan, melapangkan dari orang yang mengalami kesulitan. Dalam kesulitan dibantu. Tapi kalau ada orang soleh yang dia ngutang untuk agama, untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya, kemudian dia pun tidak mampu membayarnya, kita bismillah ikut. Man anzara mu'siran, diriwayatkan hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abi Hurairah. Siapa orang yang memberikan waktu tempo lebih lama lagi kepada orang yang berutang, awadu anhu, atau melepaskan, udah direlakan aja deh, aja ambilnya. Jarang orang itu. Utangnya berapa? 5 juta, udah aku relakan. Masya Allah. Besok-besok ada lagi yang utangnya, Insya Allah. Allahullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Maka balasannya Allah berikan naungan bagi orang tersebut di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Balasannya begitu besar. Maka dari karenanya wajar orang-orang rentenir utang, Masya Allah, utangnya 500.000, bayarnya 1 juta. Kalau ada kawan tarik ini, tarik itu, tidak ada rahmat di dalam hati. Wajar balasannya meninggal dalam keadaan suhul. Maka dari karenanya itu anak-anak, anak muda, bergayalah semampunya, bergaya sesuai keadaan, bergaya sesuai isi kantong, bergaya sesuai ekonomi. Kesederhanaan yang terlihat dari dirimu tidak menjadikan engkau hina. Begitu juga sebaliknya. Bergaya seperti orang kaya, Masya Allah, terlihat luar biasa pakaiannya dari atas ke bawah, tapi semuanya mutah. Apakah tolak ukur kemuliaan dari segi pakaian? Apakah tolak ukur kemuliaan dilihat dari segi penampilan? Tidak. Kesederhanaan tidak menjadikan kita hina. Berpenampilan apa adanya, sesuai kemampuan. Jangan dibebankan sama orang tua. Apalagi biasanya, ya Allah, kalau udah terpengaruh sama teman-teman di sekolahnya, lihat kawan, Masya Allah, handphonenya yang 15 juta,
Handphone kita mulai gelang-gelang sudah, Masya Allah. Sampai ke rumah bertagih lawan Ustaz, kuikan gawian ya Allah, kasihan. Pokoknya harus tukarakan dia itu handphone 15 juta ya Allah. 15 juta nak gaji abah setahun. Ada tahu pokoknya begitu, mun ada dia, pun belum diri. Ya Allah. Tukarakan, pokoknya tukarakan ya Allah. Ada anak yang macam begitu. Bergaya semampunya. Anak muda, bergayalah semampunya. Jangan malu terlihat sederhana. Jangan pernah minder terlihat apa adanya. Rioni, motor kita sederhana, jadi masalah. Datang, Masya Allah. Telat lagi datang, kenapa? Mogoknya 3 kali. Jadi masalah. Pakaian kita sederhana. Beda yang lain, Masya Allah. Pakaiannya maunya matching, pakai mobil, tapi semuanya rentalan. Jadi jangan pernah malu terlihat sederhana. Jangan pernah malu berpenampilan apa adanya. Malu itu ketika kita memaksakan diri untuk berpenampilan seperti orang kaya, namun kemampuan kita tidak mencapai seperti penampilan kita. Malu itu ketika kita membuat sesuatu yang mengakibatkan Allah murka sama kita. Malu itu ketika kita tidak mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Ada malu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang punya hutang dari umat Nabi Muhammad dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang orang tuanya hutang demi anak-anak, ya Allah bahagiakan orang tua. Orang tuanya rela hutang buat bahagiakan anaknya. Kalau memang mampu, ya silahkan berpenampilan mau seperti apa, silahkan. Mampu beli handphone yang 15 juta, silahkan. Mampu berpakaian yang harganya jutaan, silahkan. Tidak melarang, silahkan. Mampu beli kopiah yang harganya 300-500an, silahkan. Yang kita kadang mampu 15 ribuan, menjadi masalah. Bahkan 15 ribu 3, 5 ribu sebuting. Sekirap menjadi masalah. Ambil itu raja terak pada bahaya dah. Tapi 500 ribuan terkirap, oh, wah ini berbulik. Nah, 500 ribu. Jadi 5 ribuan terkirap, ada apa-apa ambil. Masya Allah, kifayah. Oh, kendaraan laju kifayah. Dapat kendaraan kifayah. Warna abang, oh, laju, Masya Allah. Terkirap. 5 ribuan, gak ada apa-apa. Darah saya ada kerugian. Coba 500 ribu. Rugi bandar jumlahnya. Kifayah berapa? Nukar tapi kawan nukar 600 ribuan, silahkan nikmati. Yang ada kawan ya udah 50 ribuan barang aja, hasil pembagian zakat semalam dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صلى الله عليه وسلم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Bahkan dalam hadis tidaklah seseorang memberikan keringanan bagi orang yang berhutang kepadanya dengan cara apa? Menunda waktu bayarnya, melainkan setiap hari orang tersebut ditulis seperti orang yang bersedekah. Yang umpama besok udah jatuh tempo, jatuh tempo. Kemudian orang tersebut minta maaf karena tidak bisa bayar, dia udah minggu lagi, Jumat depan insyaallah. Maka setiap harinya ditulis seperti orang yang bersedekah. Ada keistimewaannya. Dari karenanya ada di zaman dahulu salah seorang yang senantiasa pekerjaannya itu memberikan hutang sama orang. Ada orang yang hutang, silahkan. Dan beliau pesan kepada pembantunya, apabila ada orang yang datang tidak mampu bayar hutang, maka sudah bebaskan aja. Jangan dipersulit, hadiahkan, sedekahkan. Dengan harapan apa? Dengan harapan semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan segala beban kita. Ternyata ketika besok di hari kiamat orang tersebut ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahannya dengan keberkahan membebaskan hutang yang mana orang lain hutang kepada beliau. Ini keistimewaan orang yang membebaskan hutang orang lain. Dan ancamannya juga begitu besar, dahsyat bagi orang yang hutang niatnya tidak bayar. Hati-hati. Namun hadis di sini ulama mengatakan umum, bukan hanya sekedar hutang, memudahkan orang yang sedang kesulitan secara umum. Orang sedang kesulitan kita bantu untuk keluar dari kesulitan tersebut. Sambungan hadisnya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang satara musliman yang menutup aib seorang muslim di dunia, keaibannya, kesalahannya ditutup sama dia. Wabil khusus orang yang kena fitnah. Wabil khusus orang yang kena fitnah. Wabil khusus orang yang kena fitnah. Difitnah. Maka dari karenanya Pak Bu, jangan sibuk dengan berita yang mana berita tersebut belum pasti benar atau tidaknya. Dan tidak ada untungnya membicarakan tentang orang lain. Karena ketahuilah, ketika kita membicarakan tentang orang lain, keburukan orang lain kita bicarakan, kalau benar itu fitnah, kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, privasi orang lain dan lain sebagainya, membicarakan aib orang lain, seandainya yang kita bicarakan tersebut benar, maka itu ghibah. Seandainya salah, fitnah. Dan diriwayatkan sebagaimana yang disebutkan dalam Risalatul Muhawwad, orang yang taubat dari gosip, mereka adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Dan orang yang meninggal dunia masih belum bertaubat dari gosip, suka menyebarkan keaiban orang lain, dia adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Apalagi ya Allah, yang digosip tuan guru pulang, Masya Allah.
ada lain lagi, lain sendiri. Bahkan duduk di pengajian sendiri, yang tahu aja, sini itu ini, masya Allah. Haul wala quwwata illa billah. Datanya dari mana? Nah, dan biasanya fitnah itu sumbernya dari orang yang hasud. Dan biasanya orang yang hasud itu adalah orang yang profesinya sama. Biasanya profesinya sama. Tidak mau orang yang profesinya berbeda saling hasud, tidak. Biasanya profesinya sama. Ketika hasud, maka di dalam hatinya ingin menghilangkan nikmat orang tersebut, senjatanya apa? Fitnah. Dicari-cari keburukan orang lain. Rasul mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang yang hanya menyatakan iman dengan lisannya, akan tetapi iman tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kalian menggosip orang muslim. Wala tattabi'u awratahum, jangan kalian mencari tahu tentang kesalahan mereka. Dan ikut-ikutan. Orang yang cinta ulama, cinta aulia, cinta solehin, senang sama majelis, suka duduk di majelis ilmu, jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa di antaranya tidak ada faedahnya? Membicarakan keaiban orang lain. Begitu mudah mengoreksi kotoran yang ada di baju orang lain, sedangkan kotoran yang ada di baju kita lebih banyak dari kotoran yang ada di baju orang lain. Jadi karenanya sesuatu yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah mengetahui kekurangan diri sendiri. Dan yang paling mudah membicarakan keaiban orang lain. Jadi karenanya salah satu perbuatan yang merusak amal kita adalah terlalu sibuk dengan kekurangan dan keaiban orang lain. Dan ingat, yang berupaya untuk mencari tahu aib orang lain, membongkar aib orang lain, mencari tahu sana sini dan lain sebagainya, maka siap-siap aibnya bakal dibongkar oleh Allah, meskipun dia berada di kamar tengah-tengah rumahnya. Persembunyiannya sudah bersembunyi, tapi dia di sana suka membongkar dan mencari tahu tentang aib orang lain, maka keaibannya siap-siap bakal dibongkar oleh Allah. Hati-hati. Man satara musliman, siapa orang yang menutup keaiban saudaranya muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah tutup keaibannya dunia dan akhirat. Tidak dipermalukan, tidak disiksa atas apa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana orang lain punya kekurangan, kita punya mulut, begitu juga sebaliknya. Orang lain punya mulut, kita punya kekurangan. Sebagaimana kita tidak mau aib kita dibicarakan, begitu juga orang lain aibnya tidak senang untuk diperbincangkan. Udah, kalau ada yang membicarakan keaiban orang lain, udah, jangan ikut-ikutan. Jangan, belum mendengarkan demi katanya sama. Bahkan yang patahnya lagi besar bujur dulu itu, bujur itu juga kan kita. Dasar bujur aja kabarnya, bujur itu juga kita. Dan apa urusan itu? Itu dapur orang, itu privasi orang lain, itu urusan orang lain. Nah, dari karena itu ada Imam Hasanul Basri, ini bagi yang digibah, bagi yang digosip. Dahulu ada Imam Hasanul Basri, kalau beliau sampai kabar kepada beliau ada orang yang menggosip beliau, beliau pergi ke pasar, beli manisan, beli makanan, satu ceper, dibawa sama beliau, langsung diketok rumah orang yang menggosip beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jazakallah khair, terima kasih banyak. Saya tidak mampu membalas kebaikan yang engkau berikan kepada saya, melainkan saya memberikan makanan ini kepadamu. Kata ya Imam, apa yang saya lakukan? Apa yang saya berikan kebaikan? Engkau telah mentransfer pahalamu kepada saya dengan engkau menggosip aku. Langsung malu dia. Karena zaman dahulu yang paling berharga bagi mereka pahala. Zaman sekarang ada orang yang gosip kita, masya Allah, beli 1 dus beras 5 liter, terima kasih banyak yang menggosip aku. Keluarganya masih banyak menggosip kita lagi, jadi semakin banyak lagi. Nah, dari karenanya ada orang yang bangkrut besok di hari kiamat, di antaranya
suka menggosip. Duduk di warung gosip orang, duduk di kafe gosip orang, tutup aib orang lain. Man satara aurata akhihi muslim satarahu Allahu auratahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang menutup aib orang lain selama di dunia, Allah tutup aibnya besok di hari kiamat. Akan tetapi yang dimaksud dari sini kata ulama di antaranya adalah menutup di sini bukan hanya sekedar menutup aurat, menutup keaiban, tapi memberikan pakaian, menutup aurat-aurat zahir. Akan tetapi masuk di sana hadis semuanya, baik itu dari segi zahir ataupun dari segi batin. Baik itu makna memberikan pakaian kepada orang lain atau menutup keaiban yang dimiliki oleh orang lain. Terakhir, kabar gembira bagi mereka yang berusaha menutup aib orang lain. Diceritakan ada salah seorang tidur suatu malam mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Gum ya fulan, bangun. Berangkatlah ke suatu tempat dan tanyakan salah seorang dari Qabilah Al-Ma'dawi. Ada di sana salah seorang dan sampaikan salam saya kepada dia dan katakan kepadanya dia adalah temanku nantinya di dalam surga." Semoga kita besok dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Kalau ingin besok kita bersama Nabi Muhammad di dalam surga, jangan jauh dari keluarganya, jangan jauh dari pewarisnya, jangan jauh dari warisannya, jangan jauh dari peninggalannya yang berharga, jangan jauh dari mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran, jangan jauh dari sunnahnya. Falamma staiqadha min manamih, manakala dia bangun dari tidur langsung berangkat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian dia perhatikan nih orang rajul min al-Ma'dawi tidak melakukan kebaikan sesuatu yang lebih dari biasanya. Lalu dia bertanya, "Ya fulan, apa yang kau lakukan?" Ketika orang tersebut mendapatkan apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, dia beritahukan tadi malam mimpi sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menginstruksikan kepada saya untuk datang ke tempat ini untuk mencari engkau, dan Nabi Muhammad titip salam. Dan Nabi Muhammad bilang, engkau menjadi pendampingnya besok di dalam surga. Allah. Tidak ada yang kita inginkan selain itu semua. Tidak ada yang didambakan oleh para pencinta melainkan kebersamaan dengan orang yang mereka cintai. Dari karenanya tidak ada siksaan yang paling pedih bagi para pencinta sebenarnya melainkan ketika mereka terdidik dari orang yang mereka cintai. Dan tidak ada nikmat yang lebih lezat melebihi daripada ketika mereka terkoneksi dan terhubung dengan orang-orang yang mereka cintai. Dia bilang, "Apa amalmu?" Sampai Nabi Muhammad titip salam dan menginstruksikan kepada saya, dan Nabi Muhammad bilang, "Engkau nantinya akan berdampingan dengan beliau dalam surga." Dan para sahabat tidak ada yang membuat mereka kepengen masuk surga melainkan karena ada Nabi Muhammad di dalamnya. Dan surga tidak akan pernah menjadi indah tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Al-Habsyi bilang, kenikmatan surga, semua kenikmatan surga tidak menjadikan saya tergiur untuk memasukinya, melainkan yang membuat saya tergiur untuk masuk ke dalamnya karena ada Nabi Muhammad di dalamnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kemudian dia mengatakan, "Tahukah engkau yang membuat saya mendapatkan kemuliaan tersebut? Tazawwajtu imra'atan. Saya pernah menikah dengan seorang perempuan. Nikah sama seorang perempuan. Falamma dakhaltu biha, manakala saya masuk dengannya malam pertama, ternyata perempuan yang saya nikahi melahirkan." Itu kayak apa? Bingungnya kayak apa?
Baru menikah, akad nikah tadi siang, malamnya mau bulan madu, malam pertama udah melahirkan. Ini bagi siapa? Kan seperti itu. Saya bingung. Fasatatu alaiha. Saya tidak mempermalukannya dan saya tutup keaibannya. Ada yang mampu macam begitu. Udah hidurannya 200 juta. Nikahannya habis-habisan, resepsinya ya Allah bukan main, malam pertama melahirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini langsung ganti rugi. Tapi beliau tidak. Fasatartu 'alaiha wa lam afqahuha. Saya tutup dan saya tidak permalukan. Ini ujian. Ujian. Apakah lagi di zaman dahulu? Kita pernah diceritakan seorang muridnya wali, gurunya wali. Ini sama-sama wali. Muridnya mampu melihat tentang apa yang ditakdirkan bagi seseorang. Dan ini kuasanya Allah. Kalau kita berbicara karomah, itu kuasanya Allah. Terserah Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga murid tersebut ketika belajar sama guru, tertulis di jidat gurunya, murid itu melihat tertulis di jidat gurunya adalah termasuk min ahli nar, penghuni neraka. Kira-kira kalau kita belajar sama yang macam begitu, langsung sehari masih tahan, lihat jidat gurunya ahli neraka. Allah. Hari kedua masih tahan, hari ketiga udah gelisah. Langsung hari keempat tidak turun lagi. Ditanya sama guru, mana si bulan? Tidak turun lagi. Ditanya, perhatian, panggil, dipanggil, berbicara empat mata. Kira ya bulan, kenapa tidak turun? Karena ya sudah, saya sakit, saya udur, saya ada halangan. Kata guru Musturi, jujur, jangan berbohong. Karena sudah saya ada kesibukan di luar. Jadi jujur, maaf wahai guru,